Baik, kita mulai lagi yuk belajar spreadsheet bersama Ibu Santi Nurmaya. Nah, spreadsheet kali ini kita diberikan soal seperti ini, di mana ada tabel acuannya yaitu dua tabel, tabel gaji dan tabel PTKP. Kita diminta untuk membuat menghitung berapa gaji sebulan, tunjangan, gaji bruto di dalam satu worksheet. Nah, di sini ada keterangan. Keterangan ini adalah menjadi ketentuan dalam pengisian kolom-kolom yang ada di soal tersebut. Oke, sekarang kita minimize dulu. Kita akan buka Excel-nya. Double klik icon Excel yang berada di desktop kita. Ada blank workbook. Oke, saya sengaja kecilkan supaya kita bisa, saya besarkan dulu deh. Nah, di sini ada book one. Nah, kita akan save dulu pertama. Kita ke browse, kita cari, jangan lupa kamu simpennya di desktop, di C, di D. Kalau saya di dokumen saja, saya akan cari di, oke, saya di bahan ajar, ingat ya, kita simpan di mana. Nah, saya mau rename dengan video spreadsheet. Santi Nurmaya untuk memudahkan saya mencari. Di sini saya ganti Excel 97 2003. Oke, kita save. Setelah kita save, nama yang tadi book one akan berubah menjadi nama yang kita ketikkan. Saya akan kecilkan. Oke. Baik, kita akan bekerja dengan dua layar karena soal yang saya dapat ini berupa gambar. Pertama kita akan membuat tabel ini dulu ya, tabel gaji itu ada di sheet 1. Nah, di sini ada tabel gaji. Kita mulai dari kolom A baris pertama ya, kemudian kita tuliskan kode. Ke samping kita bisa pakai tab atau bisa juga pakai panah kanan. Kita ketikkan jabatan, kita panah kanan, gaji, pindah panah kanan, tunjangan. Kita enter. Di sini ada kode 1, 2, dan 3. 1. Nah, kita kalau 1, 2, 3 kita ketik manual sih nggak masalah ya. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak, ada baiknya kita pakai cara cepat Excel saja, yaitu dengan cara kita ketikkan 1, lalu lihat. Di sini ada kursor putih, ada kursor hitam seperti ini, ada juga yang seperti ini ya. Nah, kita sampai dia berubah kursor hitam, kita tarik ke bawah karena cuma 3. Kita tekan kontrol berbarengan, lalu kemudian kita ke home, alignment, kita klik rata tengah. Oke. Kemudian jabatan. Jabatan di sini ada, kalau dia kodenya 1 berarti dia direktur. Kalau kode kedua, maka dia manajer. Kode ketiga, staff. Gaji 8 juta. Kemudian tunjangan 2 juta. 2.500.000. Kemudian 1.500.000. Nah, di sini kita tidak memberikan titik karena kita akan format ke format cell. Kita ke tab number accounting, desimalnya kita kurangkan aja jadi 0. Nah, untuk pemberian kotak atau tabelnya kita klik kanan kembali format cell, kita pilih tab border outline inside, oke. Nah, di sini ada tabel, ada garis-garis kecil ya. Kita bisa hilangkan grid line-nya. Oke. Kemudian adalah
ada lagi. Nanti kalau kita mau boldkan bisa eh, kita blok dulu baru kita klik perbarangan kontrol dengan B. Tabel PTKP ini juga ya kita mau tebalkan kontrol bersamaan dengan B. Kemudian di sini ada kode, ada status, ada PTKP, ada oke itu aja ya PTKP. Kita klik di sini setahun. Kenapa kita ketik di sini? Karena kalau kita klik langsung di sini nih, dia akan hilang ya. Jadi sebaiknya diklik di sini kalau mau edit. Kode kita klik satu, biar kita nggak ketik-ketik satu-satu. Kita tarik ke bawah sampai 8 ya. Kontrol berbarengan, berbarengan. Oke, kita ratakan tengah ya. Formal, oh no no, home. Kemudian di sini ada alignment rata tengah. Status kita ketik TK tidak kawin 0, enter. TK garis miring 1 anak, TK atau 2 tanggungan, tidak kawin, tapi ada tanggungan 3, kawin tidak ada tanggungan alias tidak punya anak, kawin dengan 1 anak, kawin dengan 2 anak, kawin 3 tanggungan. Oke, PTKP-nya itu 54 juta, kemudian 58.500, kemudian 63, kemudian 67.500, kemudian K0 kembali ke K0 58.500, kemudian 63 juta, 67, lalu 72 juta. Oke, kembali lagi kita pakai format cell. Kita blok dulu, klik kanan, format cell, outline inside, oke. Sudah ada tabelnya. Oh no, berarti kita ini ya, blok semua ya. Klik kanan, format cell, outline dan inside. Ini kita klik. Oke, sudah. Ini kita boldkan dengan Ctrl B. Ini kita bisa blok dulu karena kita mau pakai rupiah. Klik kanan, format cell, cari tab number, accounting. Di sini rupiah sudah betul, kita nolkan. Kita cek kembali ya, 54 juta, 58.500, 63 juta, 67.500, 58.500, 63 juta, dan 67.500. Dan oh nih, kurang ya, 72 tuaga. Oke, kita kontrol S ya. Kemudian tabelnya sudah jadi, kita masuk ke sheet kedua untuk membuat tabel selanjutnya. Nah, ini kita ketik aja di kolom A, jangan lupa di kolom A baris pertama ya. Nanti kita akan merge selnya, kita bisa merge global metaverse. Kemudian daftar gaji karyawan, bulan Desember 2022. Nah, kita kasih spasi dikit. Sini ada nomor, nama, jabatan, kemudian status, gaji sebulan, tunjangan, gaji bruto, biaya jabatan, gaji neto sebulan,
kemudian gaji neto. Nah, ini kan gaji neto sebulan dia kelewat ya dari kolom ini. Ini dilanjutkan aja di sampingnya. Jangan kita lihat di sini kolomnya terisi, kita taruh di sini. Ya, jadi tetap di sini. Gaji neto disetahunkan. Kemudian PTKP, PKP, kita klik di sini. PTKP ya, PTKP, PTKP, kemudian PKP, penghasilan kena pajak, lalu PPh setahun, lalu kita lihat lagi PPh sebulan, kemudian terakhir adalah take home pay. Take home pay, berapa yang akan kita terima sebulan ya. Oke, kita mulai ketik, tabelnya nanti aja ya, nggak apa-apa. Seperti tadi, kursornya berwarna hitam, kita bisa tekan kontrol, berbarengan. Langsung kita rata tengah saja, biar rapi. Oke, jangan lupa kontrol S, kembali kita simpan. Nama Ardi Asmoni Yusuf Rahmat Irfan. Oke, jabatan. Kita mulai ya. Kita mulai di sini. Jabatan kita lihat sesuai dengan petunjuk di sini. Petunjuknya adalah gaji sebulan dan tunjangan diisi dengan mengacu pada tabel gaji. Tadi kita udah buat tabel gaji di sini. Nah, kita lihat di sini kita bisa menggunakan rumus V, lookup, dan HLOOKUP. Tapi karena data yang disajikan menurun ke bawah, maka kita menyebutnya dengan rumus VLOOKUP karena data yang disajikan secara uh, vertikal. Nah, oleh sebab itu kita masukkan ke sini nanti jabatan. Nah, di jabatan ternyata di sini sudah ada ya di soal ya. Kita masukkan dulu kodenya 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, kemudian statusnya 6, 5, 7, 1, 5. Oke, kita blok dulu, kita akan rata tengahkan biar rapi. Nah, gaji sebulan ini sumbernya itu adalah dari kolom jabatan. Maka kalau jabatannya 1, dia di sini berapa gajinya? Seperti yang kita ketahui bahwa 1 itu adalah direktur dengan gaji 8 juta. Nah, di sini di sheet 1 ini kita akan kasih nama biar lebih gampang. Kita blok dari 1, angka 1 sampai 750. Klik kanan kita cari divine name. Klik kanan divine name. Kita kasih nama tabel gaji aja. Huruf kecil semua, kemudian tidak perlu kasih spasi. Tabel gaji. Oke. Udah. Nah, kemudian kita langsung ya. Cara kita mau gaji, ke gaji sebulan berapa menghitung sama dengan ini sumber datanya dari jabatan. Kemudian kita, oh sorry, rumusnya adalah VLOOKUP. VLOOKUP, buka kurung, sumber datanya jabatan. Kemudian kita pakai titik koma. Tadi nama tabelnya adalah tabel gaji. Kemudian tabel gajinya itu gaji ada di kolom ketiga. Kan kode kolom 1, 2 jabatan, 3 gaji. Maka 3. Kita tutup lalu kita enter. Oh, kenapa dia tidak bisa? Karena di sini titik koma, di sini koma ya. Ini perlu diperhatikan. Terus ada juga yang bisa titik koma tidak bisa, dia bisa digantikan jadi koma. Tabel gaji, oke. Sudah, kita tinggal copy, klik kanan lagi, kita blok dulu, klik kanan, format cell, kita cari ke accounting. Ini kita buat 0 aja. Sudah, jadi sekarang tunjangan. Tunjangan itu juga sama. Kalau dia direktur maka tunjangannya 2.500.000. Sama kayak tadi, sama dengan VLOOKUP, buka kurung,
Sumber datanya itu tetap di jabatan. Titik komanya jangan lupa, tadi kita kasih namanya tabel gaji, titik koma itu dia ada di kolom keempat, berada di posisi kolom keempat. Kita tarik, ini bisa kita lebarkan ya. Kita tinggal copy, klik kanan, format cell, kita ke number, accounting, kita nolkan. Oke. Sekarang gaji bruto. Di sini keterangannya kita bisa lihat gaji bruto. Di sini gaji bruto adalah gaji sebulan ditambah tunjangan. Berarti sama dengan gaji sebulannya berada di E6 ditambah langsung kita arahkan ke kolomnya juga nggak apa-apa. Di sini sudah terjumlah. Oke, oh ini RP-nya tidak ada ya. Oh ini harusnya RP. Ini accounting-nya kita buat 0. Oke, sudah. Sekarang biaya jabatan. Biaya jabatan di sini katanya itu 5% dari gaji bruto. Berarti sama dengan, coba di situ ada ini ya, maksimalnya 500. Berarti sama dengan 5 per, kita pakai rumus if. If, karena gaji bruto itu ada di sini, ya kan, sama dengan, itu ada berada di kolom G, maka if G6, if G6 itu dikali 5% itu lebih kecil sama dengan 500, tidak usah pakai RP, tidak usah pakai titik koma. Kemudian di sini karena saya pakainya titik koma, kemudian if gaji bruto itu kita kalikan 5%, maksimalnya 500.000. Oke. Kita format cell, kita ganti lagi accountingnya. Sudah selesai. Kita masuk ke gaji neto. Gaji neto di sini katanya gaji bruto dikurangin biaya jabatan. Gaji brutonya tuh ada di kolom G, dikurang biaya jabatan. G dikurang biaya jabatan. Sudah, sekarang neto. Gaji, oh, gaji neto sebulan ya itu ya. Ini gaji neto tahun. Kalau setahun ya udah sama dengan gaji neto sebulan kita kalikan 12. Nah, kalau PTKP disetahunkan dengan mengacu pada tabel PTKP. Nah, di sini PTKP-nya di sini ya. Nah, berarti ini ke status, larinya ke status. Kita pergi sama dengan VLOOKUP. Oke. Oh iya, kita belum kasih nama table. Kita kasih nama table dulu. Kita blok lagi dari angka 1 sampai ke bawah sini. Klik kanan. Define name. Kita kasih nama tabel PTKP. Tabel. Atau bisa juga sih PTKP aja nggak apa-apa. PTKP biar gampang. Sudah ya, kita masuk situa sama dengan sumber data kita itu VLOOKUP. Kita pakai rumus VLOOKUP, sumber datanya adalah ke sini. Status, sudah, kemudian titik koma, tadi PTKP, dia ada berada di kolom 2. Oh, sorry, sini harus saya pakai titik koma.
enter. Jadi di sini kita lihat dulu bentar. Harusnya kan PTKP itu berupa nominal ya. Kita jadi bukan di kolom kedua, kita di kolom ketiga. Ini kita edit aja langsung. Dah, kita supaya rupiah lagi, kita format cell. Kemudian accounting, di sininya dinolkan aja. Oke. Nah, PKP ketentuannya apa? Gaji neto disetahunkan lalu dikurangi PTKP. Berarti yang disetahunkan kan di kolom J, dikurang kolom K6. Oke. Tinggal kita copy saja ke bawah. Nah, PPh setahun. Setahun itu 5% dari PKP. PKP itu adalah penghasilan kena pajak sama dengan 5%. 5% dikali PKP. Kita enter. Udah. Lock. PPh sebulan, sebulan ini kan setahun berarti dibagi 12. M6 dibagi 12. Oke, jadi PPh-nya itu 237. Kita blok ke bawah. Oke, take home-nya berarti gaji plus sama dengan gajinya tadi berapa? Gajinya di sini ya. Gaji ini ditambah tunjangan dikurang PPh sebulan. Nah, ini PPh sebulannya ini. Ntar, nah yang dibawa pulang adalah 10.206.500 rupiah. Oke, karena udah selesai, sekarang kita masuk ke tahap merapikan. Ini kita Ctrl S lagi, kemudian kita boleh ke view, kita hilangkan dulu grid line-nya, kemudian kita buat garisnya, tabelnya, kotaknya. Sudah. Oke, kemudian ini kita blok sampai sini. Kita ke home and match across. Oke, kita bold rata tengah karena judul kita kasih ukurannya 16. Ini juga bisa kita bold. Kemudian kalau kita mau print, kita ke page layout, page setupnya kita rubah di sini persennya. Kertasnya kita cari F4 atau legal. Ini kita kurangin. Marginnya ini boleh kita bikin 0, nggak apa-apa. Ini kita nolkan. Oke. Nah, ternyata kepotong nih ada garis-garis ini. Berarti kita tadi nggak rubah. Di sini harusnya landscape. Nah, sudah. Ini kita rapikan lagi biar agak lebar. Kita blok, klik kanan. Kita bisa row height-nya kita ganti jadi 22. Nah, tapi ini kalau di print pasti mepet. Ini berarti kita pepetin di sini. Ke home. Kita buat seperti ini biar rata tengah. Biaya jabatan ini lebar. Gaji sebulan. Nah, ini kita bisa atur ke format cell. Alignment. Di sini kita bisa ganti justify. Word breaks. Word text. Oke, cuman di sini jadi ini ya. Oke. Ini setahunkan juga bisa kita edit. Di sini center, justify, wrap text. Oke. Kita rapetin dikit. Sudah ya. Sudah bisa di print.
Demikianlah. Kalau kita mau buat total, kita blok dulu di sini. Ke kanan format cell, border. Nah, misal kita mau bikin total. Sini kita bisa ini. Oke, kita lebarkan dikit. Sama dengan sum, buka kurung. Kita blok aja pakai shift panah. Lalu kita tarik sampai berubah. Ya, sudah selesai. Ini cara membuat daftar gaji karyawan. Sampai ketemu lagi ya di pertemuan berikutnya. Bye-bye.